Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu kelompok D. Sini sedikit saya akan menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, apa sih alur tujuan pembelajaran itu? Tapi sebelum kita menuju ke alur, marilah kita berdoa agar kita diberi kemudahan. Apa yang kita pelajari semoga bermanfaat. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Selanjutnya saya akan jelaskan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyaratan menuju sebuah capaian pembelajaran. Yang selanjutnya ada konsep tujuan pembelajaran. Nah, secara operasional konsep tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Nah, 3 aspek itu apa saja? Yang pertama adalah kompetensi. Nah, kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah konten. Nah, konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperlukan oleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu diantaranya dengan penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip menyusun alur pembelajaran. Prinsip menyusun alur pembelajaran itu ada 7. Yang pertama adalah sederhana dan informatif. Yang kedua adalah esensial dan kontekstual. Yang ketiga adalah berkesinambungan. Yang keempat adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Nah, yang keempat adalah merdeka belajar. Yang keenam adalah operasional dan aplikatif. Yang ketujuh adalah adaptasi dan fleksibel. Selanjutnya adalah prosedur penyusunan alur pembelajaran. Prosedur penyusunan alur pembelajaran di sini itu ada 7. Jadi alur tujuan pembelajaran ini semuanya ada 7. Yang pertama tadi ada prinsip penyusunan alur pembelajaran ada 7, dan yang kedua ini juga ada prosedur penyusunan alur pembelajaran juga ada 7. Nah, yang pertama adalah melakukan analisis CP, capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, melakukan analisis CP ini dibagi menjadi 6 fase. Yang pertama adalah fase A. Nah, fase A ini untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Yang kedua adalah fase B. Fase B ini untuk kelas 3 dan kelas 4. Nah, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, fase D ini untuk keseluruhan SMP, mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, setelah itu adalah fase E, yaitu untuk kelas 10. Dan fase F ini untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, prosedur penyusunan alur pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebagai capaian kompetensi di akhir fase. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah melakukan analisis setiap elemen atau
profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pembelajaran dan capaian pembelajaran pada fase-fase tersebut. Nah, ada 6 dimensi profil Pancasila itu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima adalah benar kritis, dan yang terakhir yang keenam adalah kreatif. Jadi yang keempat sekarang adalah berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan kompetensi inti di akhir fase, dirumuskan tujuan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap pembelajaran, atau setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Ya. Yang ketujuh, berdasarkan rumusan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Kebetulan saya mengajar PJOK, jadi contoh alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yang pertama pada fase D, karena saya mengajar SMP jadi fase D. Peserta didik dapat melakukan gerakan cara menendang dan menggiring bola pada permainan sepak bola. Memiliki kemampuan menendang dan menggiring bola dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menganalisis bagaimana cara melakukan gerakan menendang dan menggiring bola. Peserta didik dapat menerapkan materi dalam sebuah permainan sepak bola. Itu capaian pembelajaran saya. Tujuan pembelajaran 1 karena pada pembelajaran permainan bola besar ini bab pertama dan kompetensi pertama, maka saya tulis 1.1. Pembelajaran mampu melakukan gerakan menendang dan menggiring bola dengan benar dan dapat mengaplikasikan dalam permainan. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan cara melakukan tendangan dengan beberapa cara. Maksudnya tendangan dengan beberapa cara itu adalah menendang dengan punggung kaki bagian dalam, menendang dengan punggung kaki bagian luar, dan menendang dengan punggung kaki. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta menjelaskan cara bagaimana menendang dan menggiring bola dengan benar, dan seterusnya. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Mungkin Bapak ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan, monggo saya persilakan. Ya, Pak Mas Suri, saya hanya itu dari fase A sampai apa tadi D, E, F. Iya. Fase F. Iya. Ada satu fase yang paling panjang, fase D, SMP itu ya. Ya, itu kan 3 tahun itu ya, SMP itu. Nah, itu saya pernah merasakan ada anak didik saya. Memang jenius itu, Pak. Ya, anak sudah pinter lah. Itu setiap diajar itu selalu bisa saja. Inginnya segera. Pak, cepat Pak, saya bisa Pak. Kira-kira nanti seumpama anak seperti itu kan jenius ya, mintanya segera selesai sekolahnya SMP. Nah, kira-kira untuk fase D ini apakah bisa dipercepat Pak? Kurang dari 3 tahun mungkin. Karena kan kita ketahui kan di negara-negara maju itu kan ada anak masih muda sudah lulus SMA, padahal usianya masih usia SMP. Kira-kira bisa enggak dipercepat gitu, kurang dari 3 tahun? Gitu. Terima kasih Bapak. Kalau menurut saya di dalam Permendikbud itu ada yang namanya sekolah akselerasi Bapak.
Jadi akselerasi itu baik tingkatan SMP maupun SMA itu sudah ada sebenarnya. Jadi dalam sekolah tersebut itu ada kategorinya yang seperti jenengan tadi bilang, ada yang mungkin anaknya jenius itu bisa mengikuti akselerasi, karena di sekolah akselerasi itu beda dengan sekolah reguler, karena sekolah akselerasi itu biasanya menggunakan SKS dan penyampaian materinya pun berbeda dengan kelas reguler. Itu menurut saya. Jadi bisa saja seorang anak itu bisa sekolah dipercepat lagi, yaitu dengan cara mengikuti sekolah akselerasi yang waktunya bisa ditempuh 2 tahun. Normalnya reguler SMP itu kan 3 tahun, tapi kalau dia bisa mengikuti sekolah akselerasi itu dia bisa bersekolah dengan 2 tahun dengan capaian tadi, bisa anaknya itu jenius, tapi nanti perbedaannya lebih banyak lagi tugasnya lebih banyak dibandingkan kelas reguler lainnya. Itu kalau menurut saya, Bapak. Monggo. Tadi bisa nggak ya diterapkan gitu? Bisa saja, Bapak, bisa saja diterapkan. Nah, tapi ya itu tadi, tergantung sekolahnya harus bisa, harus gurunya juga harus mampu, tidak seorang guru untuk membimbing, maksudnya nanti tugasnya guru juga semakin banyak untuk menuju pembelajaran. Ada yang kelas reguler sendiri, tapi kan nantinya akan dikelompokkan, Bapak, dari kelas akselerasi tadi dengan reguler itu kelasnya akan berbeda, Bapak, nggak bisa disatukan. Karena apa? Karena itu sudah menjadi pilihan anaknya dan juga pilihan dari orang tuanya. Bukan kita menawarkan sebagai guru, bukan menawarkan ke anaknya saja, gitu, tapi juga harus menawarkan ke orang tuanya. Karena itu nanti tugas-tugasnya pun akan semakin banyak. Saya kasih contoh, misalkan kelas reguler tugasnya cuma 2, di kelas akselerasi itu mungkin bisa 4, bisa 5, bisa 10, bahkan bisa 20 atau lebih gitu, Bapak. Ya, Pak, udah puas. Oh, ini kalau sudah puas, terima kasih Bapak atas waktunya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.